Oke, halo teman-teman Himaka semuanya. Selamat datang di Siniar Senin Himaka atau Arseni Volume 10 dengan tema Ada Apa Antara Himaka dan November. Nah, dari judulnya aja udah menarik nih untuk kita kulik lebih jauh. Sebelumnya, perkenalkan, aku Khalil dari Kimia Angkatan 2022 sebagai podcaster 1. Tentunya di sini aku nggak sendirian karena aku ditemani dengan podcaster 2. Boleh Kang kenalan dulu? Halo semuanya, kenalin aku Fajar dari Kimia 2022 sebagai podcaster 2. Oke, nah teman-teman nyadar nggak sih ada yang beda dari Arseni Volume 10 ini? Kang Fajar, nyadar nggak nih? Aduh, apa ya Kang? Nah, kalau biasanya nih di Arseni Volume sebelumnya kita menampilkan arsenik dalam bentuk audio. Pada Arseni Volume 10 ini kita tampilkan dalam bentuk video nih Kang. Waduh, gila, inovasi banget ya. Ya, benar banget. Sebuah inovasi yang dilahirkan oleh teman-teman Departemen Hubungan Eksternal. Apresiasi dulu. Apresiasi. Oke, tapi aneh nggak sih rasanya kalau misalkan di podcast itu hanya ada podcaster doang? Wah, betul banget ini. Karena itu, kita udah bersama dengan narasumber-narasumber yang akan membersamai Arsenik Volume 10 pada hari ini. Mungkin boleh nih, kita sapa-sapa dulu nih. Halo Kang! Oke, karena kita udah kenalan tadinya, sekarang boleh nih, akang-akang narasumber perkenalan diri, boleh sebutin nama, kemudian angkatan berapa. Mungkin boleh dari yang dekat dari aku dulu. Oke, aku dulu ya. Halo teman-teman Himaka semuanya, aku Muhammad Rizkan Aditya, biasa dipanggil Rizkan dari angkatan 2023. Halo Bang Rizkan. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Fahmi, aku dari Kimia Angkatan 2021, salam kenal. Oke, Halo, halo Kang. Kang. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Ilham. Aku dari Kimia Angkatan 2022. Halo Kang. Oke, halo Kang Ilham. Oke, nah karena udah pada kenalan, mungkin teman-teman ini penasaran ya, kenapa kita mengundang akang-akang ini sebagai narasumber dan kenapa sih harus trio sekawan ini kita undang gitu? Kenapa tuh Kang Fajar? Karena ini merupakan podcast yang spesial banget nih pada tahun ini. Karena kita bakal membahas tentang ulang tahun Himaka itu sendiri. Wow, Makanya pastinya seru nih ya seru, Kang? seru banget. Nah, oke, karena udah kenalan juga nih, aku pengen tahu dulu nih dari akang-akang di sini sekarang ada di semester berapa dan dari apa yang udah akang-akang jalani selama kuliah di Kimia 4, kira-kira semester berapa sih yang paling struggle banget gitu? Mungkin boleh dari Kang Ilham dulu. Oke. Sebelumnya aku nih Ilham dari angkatan 2022. Aku di sini dari sekarang lagi nginjek di semester 5. Kebetulan buat kesibukan saat ini masih sama kayak mahasiswa pada umumnya. Aku masih sibuk di akademik buat mempertahankan atau mungkin meningkatkan IPK. Terus selain itu kebetulan aku juga lagi ada kesibukan di organisasi, khususnya di BI Himaka Kabinet Pedestrian, menjadi kepala departemen dari Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Nah tadi mungkin Kang Halil nanya paling sulit semester berapa? Yes. Kalau buat dari aku sendiri sih semester 5. Kenapa tuh Kang semester 5? Soalnya bukan cuman masalah perkuliahannya, Yes. tapi semester 5 tuh udah mulai kebayang tuh, harus kebayang kira-kira di masa depan nanti kita harus kemana. Benar. Benar sih. Setuju. Relate sih Kang. Yes. Oke. Lanjut nih, kalau dari Kang Fahmi gimana Kang? Oke, aku angkatan 2021, sekarang aku semester 7. So, kesibukan aku mungkin of course buat persiapan tugas akhir, karir, dan juga mungkin ya sekarang aku mulai lebih ngerambah untuk jadi kreator ya. Tapi mungkin kalau tadi ditanya semester ya, yang paling struggle tuh betul lah, saudara, aku sepakat banget semester 5, 6. Bukan 7 Kang? Enggak. Kirain 7. Karena 7 tuh mungkin kayak udah lebih adaptasi. Kenapa? Karena di semester 5 ini, semester 5 ke 6 itu ada irisan antara kita ngeimplementasikan ilmu kita gitu ya di organisasi, di lomba gitu. Tapi kita juga di sisi lain kita harus prepare buat karir juga gitu. Dan of course kita juga pasti ada persiapan itu dengan magang. Nah, artinya kan banyak hal itu dengan persiapan itu dan juga persiapan buat TA pun itu artinya jadi struggle yang menurutku jadi sebuah challenge juga gitu buat semester 5 ini gitu. Oke, keren. Kalau dari Kang Rizkan? Kalau aku sendiri, karena aku 2023 berarti masih semester 3 ya sekarang ini. Kesibukan aku selain kuliah pada umumnya, karena sekarang tuh praktikumnya udah mulai 2 kali di semester 3 tuh biasa satu seminggu tuh sekarang 2 kali, agak sedikit keteteran tapi masih bisa kehandle. Terus selain di kuliah juga aku juga aktif di BE sebagai wakil kepala departemen kaderisasi. Terus sekarang juga lagi ada program kerja yang aku pegang, itu BOT, Basic Organization Training.
selain di kuliah dan di organisasi himpunan, aku juga aktif di UKM, UKM 4 juga, itu SPDC. Jadi lumayan harus mengatur waktu. Kalau yang paling struggle juga yang semester sekarang sih, karena praktikumnya udah mulai 2 kali dan udah per lab gitu, jadi harus lebih mantepin lagi sih kalau belajarnya. Oke, mungkin seperti yang kita lihat kesibukan Akang ini gak cuman di himpunan saja, cuman aktif juga di luar. Nah, aku penasaran nih Kang, gimana sih cara Akang ini mengimbangi kegiatan-kegiatan yang di Himaka ataupun di luar Himaka biar jalan stabil? Mungkin boleh dari Kang Rizkan. Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku setiap pagi gitu ya bikin to-do list, terus aku juga beli kayak kalender gitu, kalender besar di kos, aku tempel gitu, tulis hari ini apa atau besoknya apa gitu. Jadi kalau ada yang bentrok atau gimana gitu, nanti aku konfirmasi ke salah satunya. Misalnya kalau UKM ternyata aku ada kelas malam atau gimana, jadi nanti mungkin aku konfirmasi gitu ke UKM kalau aku gak bisa latihan dan lain-lain. Begitupun kalau di himpunan ataupun ya di kuliah gitu, jadi biar gak bentrok-bentrok aku bikin tulis. Oke. Harian ya berarti Kang. Iya. Mungkin boleh lanjut ke Kang Ilham. Oke, kalau dari aku sih setiap harinya atau mungkin setiap minggunya ya aku bikin kayak sama kayak Rizkan, bikin to-do list juga. Jadi dari situ bisa dilihat lah kayak skala prioritasnya gitu. Karena kan mungkin yang dirasain sama teman-teman semester 5 juga tugas ada tiap minggu, terus selain itu ujian juga ada tiap minggu kan. Nah, buat dengan adanya to-do list tadi tuh, jadi aku bisa ngeliat lah kira-kira tugas mana dulu nih yang bisa aku kerjain. Terus selain itu kalau di organisasi, karena kebetulan aku pastinya punya wakil gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa aku delegasikan gitu. Jadi nggak perlu semuanya harus aku yang kerjain gitu. Oke, menarik juga ya Kang ya, cara mengatasi masalahnya, terus mengatur waktunya gitu. Mungkin kita beralih ke yang paling sibuk nih. Paling sibuk kayaknya. Aduh, boleh Kang ceritakan. Oke. Sebetulnya kurang lebih sama ya kayak yang disampaikan sebelumnya gitu ya dari Ilham sama Rizkan. Mungkin aku mau nambahin dikit aja ya, kalau misalnya untuk akhirnya bagaimana bisa nyimbang itu. Kalau aku juga tadi buat to-do list, buat planner harian mingguan, tapi yang aku highlight adalah di sini untuk bagaimana aku bisa memfokuskan itu gitu ya. Jadi aku punya jam di work khusus, itu bisa di rentang jam 9 jam 12, itu kalau weekend ya. Kalau misalnya weekday ya itu disesuaikan kembali. Nah, itu tuh khusus buat ngerjain to-do list yang tadi kan kita udah list, tapi diambil 3 yang paling fokus. 3 paling fokus itu dikerjakan di deep work itu. After itu ya udah to-do list yang lain itu opsional, bisa dikerjakan atau enggak. Kalau enggak mungkin bisa diatur lagi di besoknya, atau misalnya kalau bisa dikerjain hari ini boleh gitu. Nah, itu tuh bisa diatur. Kenapa? Karena itu aku reference dari salah satu buku Pareto, 20% effort untuk 80% impact gitu. Boleh dicatat tuh guys. Benar. Ternyata tiap akang-akang di sini tuh punya caranya sendiri, dan ya walaupun mirip tapi ada keunikan tersendiri dari akang-akang ini dalam mengatur kesibukan-kesibukan yang jalannya. Gitu. Nah, tadi akang-akang udah sempat mention nih, akang-akang punya peran, punya aktivitas lah ya, punya pengalaman selama di Himaka FK 4. Nah, aku penasaran, menurut akang-akang di sini, apa sih pengalaman yang menurut akang pribadi yang paling berkesan selama akang-akang berkegiatan kemahasiswaan di Himaka FK 4? Mungkin boleh dari Kang Fahmi dulu nih. Oke. Kalau yang paling berkesan sebetulnya karena dulu tuh pernah jadi pimpinan juga ya di tahun pengurus sebelumnya ya. Yes. Jadi menurutku itu jadi suatu hal yang paling berkesan karena saat itu momennya aku belajar banget tentang banyak aspek sih sebenarnya. Baik aku waktu itu karena aku pengen ikutan lomba juga gitu, tapi aku di sisi lain aku megang organisasi juga. Jadi kayak mau gak mau aku harus nyari cara bagaimana itu tuh semua tuh bisa dikerjain dengan baik. Nah, di situ sebenarnya ada polanya sendiri gitu. Aku juga beradaptasi, naikin kapabilitas. Jadi kayak kata orang mungkin kan relevansi orang itu udah enggak ini, tapi sebenarnya menurutku kurang setuju kalau terkait itu. Tapi dengan catatan yang memang kitanya harus adaptasi aja gitu, dinamis dengan kondisinya, apa yang dibutuhin sama himaknya, kemudian apa yang bisa kita dapetin gitu, itu juga bisa dipakai. Toh aku juga pengalaman yang aku dapetin ini juga aku pakai buat magang kok. Aku diterima di magang, kemudian di MSIP juga diterima kok dari pengalaman organisasi yang ini gitu. Keren. Kalau dari Kang Rizkan gimana nih? Kalau dari aku sendiri yang paling berkesan tuh pas CFD sih, karena itu tuh event besar gitu ya, event Himaka tahunan yang besar, dan beda gitu rasa kepanitiaan itu, karena kita tuh megang gak cuman anak-anak Unpar gitu, kita dari SMA, dari universitas lain bahkan gitu. Dan aku dulu jadi humas, dan itu tuh sangat membantu gitu, gimana caranya aku
belajar berkomunikasi sama orang yang benar-benar aku gak tahu orangnya siapa gitu ya, dari luar pulau bahkan gitu. Dan menurut aku CFD tuh ya sangat berkesan gitu, karena benar-benar kepanitiaan yang paling beda dari kepanitiaan yang lain. Mega prokernya Mega proker Himaka. Mungkin banyak pihak-pihak eksternal gitu. Betul. Kalau dari Kang Ilham, Oke, kalau dari aku mungkin yang paling berkesan kemarin baru banget. Apa Itu tuh? ada Chemistry for Community atau CFC. oke. Itu salah satu proker dari B Himaka Kabinet Pedestrian juga. Jadi itu tuh kayak semacam program pengabdian masyarakat. Dan menurut aku itu paling berkesan karena soalnya kita nggak cuma kayak di kampus doang gitu berkegiatan, tapi kita juga turun langsung ke masyarakat. Kita bukan cuma berteori-teori, tapi kita coba mengkomunikasikannya ke masyarakat gitu. Jadi kita bisa nggak cuma belajar, tapi kita juga bisa bercanda gitu ya. Kita banyak kenalan gitu di luar, dan ya menurut aku itu paling berkesan gitu. Oh, ternyata Kang Ilham punya perspektif yang berbeda gitu ya, dari kegiatan sosial yang diangkat, dari pengalaman yang Kang Ilham ikutin, pengalaman pengabdian masyarakat untuk memberikan manfaat juga untuk masyarakat. Karena kan kita mahasiswa juga dituntut untuk mengabdi pada masyarakat, bukan hanya belajar di kampus doang. Kita dituntut untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yes, Itu benar yang jadi banget. penting buat mahasiswa. Benar banget, Kang. Jadi kita bukan hanya belajar doang ya Kang ya. Yes, right. Kita juga untuk mengimplementasikan tridharma juga jadi salah satu hal yang penting. Yes, benar banget. Oke, mungkin selanjutnya aku penasaran nih kan, kira-kira Akang punya nggak kesan-pesan buat adik-adik dari akang-akang di Himaka? Mungkin boleh dari Kang Ilham dulu. Oke, mungkin buat adik di bawah, Iya, atau betul. bawah mungkin ya. Dari aku sih paling semangat terus ya, karena di kuliah di Kima itu bukan hal yang mudah dan gak semua orang bisa. Semangat terus buat kedepannya, dan terutama buat angkatan 2023 nih yang udah bergelut di berbagai kepanitiaan atau event. Ekspor terus apapun yang bisa kita coba gitu ya, entah itu lomba atau event-event apapun, supaya istilahnya tuh memperbagus CV lah kayak Kang Fahmi gini gitu. Jadi intinya semangat dan ekspor terus. Keren banget. Boleh mungkin dilanjut ke Kang Rizka. Oke, untuk adik-adik tingkat aku di bawahnya mungkin yang untuk 2024 ya, untuk Kata Listra, ini masih permulaan gitu. Semangat terus ke depannya buat belajar di kimianya. Terus selain di akademik mungkin boleh coba-coba nih di organisasi ataupun kepanitiaan, karena mumpung masih di masih di waktu emas gitu untuk bisa mencakup banyak kepanitiaan pun organisasi gitu. Jadi rasa penasarannya coba diikutin gitu. Oke, mungkin kita beralih ke Kang Fahmi nih, mahasiswa tingkat akhir di kimia. Boleh kasih Kang kesan-pesannya Kang? Sebetulnya kalau saya pesan begini ya, yang pengen aku sampaikan, jangan lupa buat nggak eksplorasi aja ya. Jadi lebih ke ketika kita sebagai mahasiswa di tiap semesternya pasti ya banyak waktu gitu ya, yang akhirnya kita tuh coba untuk eksperimen selama kita kuliah gitu, dengan ikutan lomba, organisasi, kegiatan pengabdian, dan masih banyak kegiatan lainnya gitu. Sebetulnya itu akhirnya pada akhirnya kita akan mendapatkan pelajaran di sana, kita akan ada sesuatu yang bisa kita gali, entah itu potensi diri ataupun networking juga gitu. Nah, ketika kita memaksimalkan itu ya secara nggak langsung itu juga bakal berimbas sama apa yang akan nanti di masa depan kita juga gitu, buat persiapan kita kayak gitu, entah itu magang atau kuliah ataupun mungkin buat namanya tuh buat karir juga gitu ya, ataupun buat wirausaha gitu. So sebenarnya banyak kegiatan itu tuh harapannya kita nemuin tuh potensi diri kita di mana, maksimalin kegiatan di sana gitu ya, dan biar gak ada tuh istilah yang mana kita tuh menyesal karena kita belum pernah nyoba hal itu gitu. Oke, keren. Nah, berkaitan dengan nih kan judul yang kita angkat pada seni forum ini, yaitu ada apa sih antara Himaka dengan November? Enggak kan sadar kan kalau misalkan di bulan ini adalah peringatan Disnatal Himaka yang ke-66. Nah, kalau tadi akan memberikan kesan dan pesan ke angkatan-angkatan yang di bawah Akang, kalau sekarang kita pengen tahu nih kesan dan pesan Akang untuk Himaka yang sedang ulang tahun yang ke-66. Mungkin boleh dari Kang Ilham dulu. Oke, kalau dari aku buat pesan-pesan buat Himaka, terutama yang saat ini di bulan ini gitu ya, ulang tahun yang ke-66. Kalau dari aku yang pastinya tetap menjadi himpunan yang maju, himpunan yang unggul, bukan cuma di lingkungan MIPA pastinya, tapi di lingkungan Unpad. Dan
semoga Himaka ini selalu bisa menjadi istilahnya wadah atau rumah bagi anggota himpunannya, entah itu untuk berkeluh kesah ataupun meminta pertolongan atau bantuan gitu. Oke, boleh lanjut ke Kang Rizkan, gimana Kang kesan-pesannya? Oke, sebenarnya selamat ulang tahun untuk Himaka yang ke-66. Dia udah kerasa ternyata udah 66 tahun aja ya Himaka ini. Kesannya selama aku di Himaka aku sangat nyaman gitu dengan adanya kakak tingkat dan ataupun anggota-anggota Himaka yang lainnya. Pesan aku di umur baru ini semoga tetap ada harapan baru, semangat baru juga untuk mempertahankan Himaka ini salah satu himpunan yang unggul gitu ya di FIPA ataupun di Unpad, dan tetap menjadi himpunan yang positif yang bisa mewadahi minat bakat ataupun keinginan-keinginan dari anggota himpunan. Next ke Kang Fahmi, gimana Kang kesan-pesannya untuk Himaka? Oke, sebelumnya selamat ulang tahun juga ya untuk Himaka yang ke-66 ya. Yes. Jadi harapannya memang dengan yang tahun ini gitu ya, Himaka tuh memang pertama itu kita tahu bahwa di kimia tuh memang cukup ada keunggulan dan keunikannya gitu di Himaka. So harapannya adalah Himaka ini akan tetap jadi wadah yang memiliki keunikan itu dengan corak warnanya yang bisa memberdayakan juga gitu untuk kita semua gitu, untuk pengurus ataupun buat anggota himpunannya gitu ya, dengan program yang mungkin tentunya juga akan sesuai dengan harapan-harapan dari teman-teman. Dan harapannya juga sebetulnya Himaka ini bisa jadi sebuah wadah untuk kita eksperimen ya, untuk belajar bagaimana kita tuh menjadi mahasiswa seperti apa, kemudian kita tuh bagaimana kita mengadaptasikan organisasi dengan kuliah dan semacamnya. Itu kita tuh jadi tempat untuk kita eksperimen, dan itu untuk bahan kita untuk kedepannya juga gitu, agar kita di dunia karir ataupun di dunia entrepreneur ataupun di dunia yang profesional gitu ya, kita tuh lebih prepare dan juga kita tuh lebih banyak experience gitu dengan kita eksperimen di Himaka ini. Wow, keren-keren juga nih kesan-pesan dari akang-akang dari 3 koordinator angkatan yang berbeda. Nah, aku juga gak mau kalah nih. Aku, Khalil, dia pengen mengucapkan selamat ulang tahun untuk Himaka yang ke-66. Semoga Himaka akan selalu menjadi sebuah rumah bagi anggota Himaka, baik itu yang masih menjadi anggota ataupun yang tidak, sebagai tempat yang nyaman untuk berkembang, belajar, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena pun kalau kita udah menjadi alumni, kita bisa reuni dan membuka cita-cita lama yang pernah kita ukir di Himaka FIPA 4 gitu. Betul sekali. Harapannya Himaka bisa menjadi organisasi yang maju dan juga mewadahi anggota-anggota Himaka dalam maju dan belajar dan berkembang meraih cita-citanya masing-masing. Oke, nggak terasa kita udah kenakan ngobrol sampai lupa karena kita udah ada di penghujung acara nih. Iya nih Kak. Aku mau ngucapin terima kasih dulu nih ke Kang Ilham, Kang Fahmi, dan Kang Rizkan yang telah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing dengan kita tentang pengalamannya menjalankan kegiatan akademik maupun kegiatan akademik di Himaka FIPA 4 gitu. Jadi kita bisa tahu point of view dari 3 angkatan yang berbeda nih selama berkuliah di Kimia 4 gitu. Untuk itu cukup untuk podcast Arsenic Volume 10 pada hari ini. Aku kalian sebagai podcaster 1 pamit undur diri. Dan aku Fajar pamit undur diri. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih pada penonton setia Arsenic Volume 1 sampai 10, dan sampai jumpa. Mungkin kayaknya ada yang kurang nih. Kalau kita nggak jargon dulu nih Kang. Kalau aku bilang Himaka, mungkin Akang boleh sambut ya dengan Himaka 3 kali ya Kang. Oke. 1, 2, 3. Himaka. Himaka, Himaka, Himaka. Sampai jumpa Sampai jumpa semuanya.